Bab 315, mematahkan melewati lingkaran. Apakah kita menyerah begitu saja? Southwolf masih menyimpan beberapa kebencian di hatinya. Bagaimanapun, si Feng telah membunuhnya sekali sebelumnya. Lalu apa yang kamu usulkan? Youlan menunjukkan senyum tenang. Dia kemudian menunjuk ke arah hutan Silverleaf tempat si Feng menghilang, mengatakan, jika kamu tidak puas, jadilah tamuku. Namun, kamu telah sepenuhnya mengalami kekuatan yang mengerikan dari api hitam. Di bawah keterampilan membungkam yang lengkap, dia dapat dengan mudah membunuh siapapun yang dia inginkan. Selama cooldown untuk skill itu menyegarkan, dia mungkin berbalik dan memulai pembantaian lainnya. Pada saat itu, target pertama yang akan ia kejar adalah kamu. Petik 2. Ketika Southwolf mendengar alasannya, keringat dingin meresapi dahinya ketika dia mengingat adegan si Feng membunuh Mingsa sebelum melarikan diri. Bahkan sampai sekarang, ketakutan masih ada di dalam dirinya. Tapi bagaimana kita harus menjelaskan hal-hal kepada Tuan Muda Feng? Meskipun Southwolf takut si Feng, Feng Xuanyang bukanlah seseorang yang mampu dia provokasi. Aku akan berurusan dengan Tuan Muda Feng. Hari ini, kami mengalami kekuatan sebenarnya dari api hitam, jadi anggap itu panen yang bagus. Mengenai hal-hal lain, mari kita serahkan itu pada Guild Leader Tyrant untuk berurusan dengan, kata Youlan saat dia mengungkapkan senyum misterius. Dia kemudian berbalik dan pergi. Merasa tak berdaya, Southwolf menghela nafas dan pergi bersama Youlan. Sekarang baik Lone Tyrant dan Mingsa telah meninggal. Apa yang bisa dia, Southwolf, lakukan? Selain itu, tugas utamanya untuk hari ini adalah menunjukkan Youlan di sekitar persekutuan dan memungkinkannya untuk menilai situasi di Dark Star. Berburu Zero Wing adalah tugas sampingan. Tanda hubung. Di sebuah danau yang terletak di hutan Silverleaf, Fire Dance dan anggota inti lainnya dari Zero Wing telah menunggu lama sekarang. Namun, bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu, si Feng belum muncul, menyebabkan mereka semua menjadi sedikit cemas. Sister Fire Dance, ketua kelompok masih belum muncul. Kenapa kita tidak memeriksanya? Salah satu dari 5 Jenderal Iblis, sang asasin, Flying Shadow bertanya. Di masa lalu, Flying Shadow adalah orang yang sendirian. Namun, kekuatannya bisa peringkat di bagian paling atas Shadow. Meskipun ia tidak melakukan prestasi luar biasa selama tahap awal permainan, ia juga tidak tampil buruk. Secara umum, dia adalah pemain biasa. Namun dalam kehidupan ini, setelah si Feng merekrutnya ke Zero Wing Workshop, ia segera menugaskannya ke tim inti Zero Wing. Banyak di persekutuan awalnya menyuarakan pendapat mereka terhadap masalah ini. Namun, seiring berlalunya waktu, semua orang akhirnya menyadari bahwa keputusan si Feng masih tetap sempurna seperti biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang mereka sukai. Dalam tim inti Zero Wing, Fire Dance selalu menjadi Assassin of Zero Wing nomor 1 yang diakui publik. Sementara itu, posisi Assassin nomor 2 telah ditentukan. Namun, setelah Flying Shadow bergabung dengan persekutuan, tekniknya meningkat pesat dengan setiap pertempuran yang lewat dan kompetisi persahabatan. Dengan sangat cepat, semua orang mulai mengenalinya, dan sekarang, dia dianggap sebagai asasin paling kuat di Zero Wing setelah Fire Dance. Tidak, karena pemimpin persekutuan telah memilih untuk tetap tinggal, dia jelas yakin akan mendapatkan kemenangan. Kami hanya akan menjadi penghalang jika kami mencoba membantu,
Fire Dance menggelengkan kepalanya dan menolak proposal Flying Shadow. Namun kenyataannya, dia juga khawatir tentang Si Feng. Pada saat ini, sosok hitam menembus semak-semak, mendarat di tepi danau tanpa suara. Sebelum ada yang memperhatikan, sosok hitam ini telah tiba di depan mereka. Fire Dance dan Valet Cloud adalah orang pertama yang mendeteksi keberadaan sosok ini. Secara naluri, Fire Dance mengambil belati dari pinggangnya, bersiap untuk bertemu dengan musuh yang hebat. Segera setelah itu, semua orang juga menemukan kehadiran pendatang baru ini, dan mereka juga segera menyiapkan senjata mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilan sosok hitam ini dengan jelas, tekanan yang dikeluarkan sosok itu tidak kurang dari Lord Ranking Boss. Pemimpin-pemimpin, Fire Dance dengan cepat mengenali penampilan Si Feng, dan dia sangat terkejut ketika dia merasakan auranya. Sebelumnya, karena mereka terburu-buru untuk melarikan diri, dia tidak memperhatikan perubahan Si Feng. Sekarang dia berhadapan dengan Si Feng, berhadapan muka, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Si Feng telah sangat meningkat. Saat ini, bahkan dia tidak bisa menentukan seberapa kuat Si Feng. Itu terutama benar untuk aura tajam dan menakutkan yang dipancarkannya. Sepertinya kalian semua telah sangat meningkat baru-baru ini. Kamu benar-benar berhasil menemukan aku begitu cepat. Si Feng memeriksa anggota persekutuannya dan mengungkapkan senyum puas. Battles in God's Domain tidak seperti game realitas virtual lainnya. Peningkatan kekuatan seseorang tidak terbatas pada teknik dan peralatan. Seseorang juga harus memiliki intuisi binatang. Lagi pula, hukuman untuk mati tidak rendah. Jadi intuisi seperti itu penting ketika terlibat dalam pertempuran di ladang. Pada kenyataannya, jika pemain tidak menderita kematian ketika menggiling di ladang, mereka dapat dengan mudah mencapai level 200 dalam 2 tahun. Namun, Si Feng telah mengambil 1 dekade untuk mencapai level 200 di masa lalu. Kematian tidak terhindarkan saat bertarung dalam domain dewa. Di masa lalu, Si Feng telah meninggal berkali-kali saat berpartisipasi dalam semua jenis pertempuran. Di domain dewa, bahaya selalu mengintai di tikungan. Perang serikat hanyalah sebagian kecil dari bahaya di domain dewa. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pemain untuk memelihara intuisi binatang untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Itu juga merupakan kunci untuk naik level dengan cepat. Kehidupan orang pada kenyataannya terlalu damai, jadi intuisi binatang ini telah terkubur dalam-dalam di tubuh mereka. Namun, saat pemain mengalami lebih banyak pertempuran di domain dewa, intuisi ini perlahan-lahan akan naik ke permukaan. Sementara itu, tingkat peningkatan pemain juga berkorelasi dengan seberapa kuat intuisi mereka menjadi, dan ini adalah salah satu faktor utama yang membedakan pemain rata-rata dari para ahli. Si Feng memilih untuk tampil diam-diam untuk menguji intuisi semua orang, dan hasilnya tidak mengecewakannya. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, semua orang yang hadir telah meningkat pesat. Padahal, jika dibandingkan dengan Fire Dance dan Valet Cloud, peningkatan semua orang sedikit memucat. Meskipun demikian, mereka masih jauh lebih kuat dari rata-rata pemain elit. Setelah Si Feng selesai mengevaluasi kekuatan semua orang, ia kemudian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini. Ikuti aku." Meninggalkan. Ini persis seperti yang selalu dicoba dilakukan setiap orang. Namun, itu terlalu sulit untuk dicapai. Saat ini, pasukan Darkstar mengunci hutan Silverleaf. Dengan tim mereka yang sedikit lebih dari 30, tidak mungkin untuk berjuang keluar dari hutan.
Namun, pada saat berikutnya, Si Feng memberi semua orang ramuan pernapasan bawah air. Ramuan ini memungkinkan pemain untuk bernapas di dalam air selama setengah jam. Setelah itu, Si Feng menelan ramuan pernafasan dan melompat ke danau. Dia kemudian terjun ke kedalaman danau. Tim menyalin tindakan Si Feng, meminum ramuan pernafasan dan melompat ke danau juga. Danau ini bukan hanya genangan air yang tergenang. Sebaliknya, itu terhubung ke danau lain yang ditemukan di hutan Silverleaf. Seorang pemain di masa lalu secara tidak sengaja menemukan rahasia khusus ini. Pemain ini hanya berhasil menemukan rahasia ini ketika dia mencoba menangkap silver carp yang ditemukan di Silverleaf Forest. Silver carp adalah bahan memasak yang berharga, dan rasanya jauh melebihi ikan mas yang ditemukan di dunia nyata. Selain itu, setelah makan hidangan yang dibuat menggunakan silver carp, ada peluang yang sangat kecil bagi pemain untuk menerima peningkatan permanen 1 poin ke atribut dasar. Pemain dapat menerima hingga 20 poin atribut melalui konsumsi makanan lezat ini. Sayangnya, atribut yang dihargai selalu acak. Meski begitu, pemain tetap menghargai silver carp. Banyak pemain yang merupakan musuh dan ingin meningkatkan kekuatan mereka akan rela menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli silver carp. Jadi, silver carp selalu kekurangan pasokan, dan harga mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Kembali pada hari itu, banyak pemain akan datang ke hutan Silverleaf untuk memancing silver carp. Juga tidak ada kekurangan pertumpahan darah karena persaingan atas silver carp ini juga. Si Feng memimpin semua orang melalui terowongan bawah air satu demi satu, secara bertahap menjauhkan diri dari pengepungan bintang gelap. Namun, Darkstar masih memegang pintu keluar Silverleaf Forest. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dari hutan dengan aman. Perintah perang persekutuan bisa menyegel suatu daerah selama 24 jam. Selama periode ini, tidak ada yang bisa menggunakan Return Scrolls di area ini. Selain itu, jika anggota guild musuh keluar dari game saat berada di area ini, mereka akan menerima hukuman yang sangat keras. Hukuman ini jauh lebih parah daripada hukuman mati karena dimaksudkan untuk mencegah pemain menyalahgunakan metode ini untuk menghindari perang. Namun, Perserikatan Perang Pesanan memiliki waktu cooldown 2 hari alami. Di domain dewa, itu akan menjadi 96 jam. Oleh karena itu, setelah pemain berhasil bertahan dan bertahan hidup melalui periode efektif Guild War Order selama 24 jam, mereka dapat kembali langsung ke kota menggunakan Return Scroll. Si Feng bermaksud mengambil keuntungan dari terowongan bawah laut ini sebelum ada yang menemukan keberadaan mereka. Dengan melakukan itu, mereka bisa lolos dari pengawasan Darkstar dan menunggu segel Ordo Perang Guild. Tanda hubung. Darkstar memiliki banyak anggota di dalam hutan Silverleaf. Namun, karena kelompok Si Feng membunuh salah satu tim mereka, yang terdiri dari lebih dari 100 pemain elit. Di samping prestasi mustahil Si Feng membunuh Lone Tyrant dan Mingsa di tengah-tengah pengepungan lebih dari 1000 pemain, Darkstar tidak lagi berani menyebar kekuatan mereka terlalu tipis. Mereka bahkan meminta lebih banyak bala bantuan ke hutan Silverleaf. Namun, bahkan setelah benar-benar mencari di daerah di mana pertempuran sebelumnya terjadi, mereka masih tidak dapat mengatur untuk menemukan jejak Si Feng dan yang lainnya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Setelah kebangkitannya, Lone Tyrant seperti orang gila ketika ia mengirim semua anggota Darkstar untuk memburu tim Si Feng di hutan Silverleaf. Kegilaannya juga menarik perhatian para pemain di White River City.
Mengapa Darkstar mengirim lebih banyak pemain ke hutan Silverleaf? Apakah ribuan pemain yang mereka kirim ke sana sebelumnya tidak cukup untuk berurusan dengan anggota inti Zero Wing? Pada saat ini, sebuah posting baru dari Black Flame muncul di forum, dan di dalam postingan itu, ada sebuah video. Video ini berjudul, Pemimpin Kelompok Darkstar, Kematian Lone Tyrant. Bab 316, Bulan. Konfrontasi antara Darkstar dan Zero Wing telah menjadi populer di forum. Sebelumnya, menggunakan nama Black Flame, Si Feng telah menyatakan bahwa dia akan membalas dendam terhadap Darkstar. Sebagai tanggapan, mereka yang mengetahui kekuatan Darkstar tidak optimis tentang peluang kesuksesan Zero Wing. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Zero Wing baru saja didirikan, itu tidak memiliki latar belakang yang signifikan. Namun, Zero Wing masih merupakan guild pertama di Star Moon Kingdom yang memiliki guild residence, jadi sebagian besar menganggapnya memiliki potensi besar. Jika menghabiskan beberapa bulan lagi berkembang, itu mungkin menjadi eksistensi yang bahkan melampaui Darkstar. Tetapi pada saat ini, masih terlalu dini bagi Zero Wing untuk melawan Darkstar. Namun, beberapa saat kemudian, pernyataan seperti itu tentang Zero Wing sepenuhnya menghilang. World Dominator, veteran guild kelas 1, benar-benar menderita kekalahan. Selain itu, persekutuan telah dieliminasi dari kompetisi untuk mendominasi kota Sungai Putih. Zero Wing telah memainkan peran penting dalam mencapai prestasi ini, jadi jelas bahwa Zero Wing tidak selemah yang dibayangkan semua orang. Karena itu, saat video Si Feng membunuh pemimpin persekutuan bintang gelap, Lone Tyrant, diunggah, popularitasnya langsung meningkat. Secara khusus, adegan di mana Si Feng dengan acuh tak acuh berhadapan dengan pasukan lebih dari 1000 elit dan berhasil membunuh Lone Tyrant sendirian mengumpulkan banyak sekali perhatian. Tindakan Si Feng membuatnya seolah-olah membunuh komandan musuh sambil dikelilingi oleh tentara semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah adegan yang hanya mungkin terjadi dalam buku cerita sebenarnya terjadi dalam kenyataan. Di hadapan Si Feng, pemimpin Guild of Darkstar seperti anak kecil. Bahkan ketika Lone Tyrant meninggal, dia tidak menawarkan sedikit pun perlawanan. Di sisi lain, hanya sekilas dari Si Feng menyebabkan ribuan pemain Darkstar membeku ketakutan. Pada saat itu, Si Feng seperti raja. Sebelum dia, semua orang hanya bisa tunduk. Juga, adegan di mana Si Feng membunuh Mingsa saat dia pergi bahkan lebih menakjubkan. Siapapun bisa tahu bahwa Berserker, Mingsa, bukan hanya ahli biasa. Namun, meski begitu, Si Feng membunuhnya dengan mudah. Namun, ini tidak berarti bahwa Mingsa lemah. Sebaliknya, Si Feng terlalu kuat. Api hitam ini terlalu kuat. Dengan keahliannya, ia dapat peringkat di daftar pakar domain dewa. Petik 2. Tidak mungkin. Itulah daftar pakar domain dewa yang sedang kamu bicarakan. Pavilion Rahasia telah mengumpulkan informasi tentang semua pakar di domain dewa untuk menyusun daftar itu dan para pakar domain dewa yang peringkatnya adalah semua monster. Sebelumnya, meskipun ahli peringkat dewa, Ye Feng, telah membunuh lebih dari 100 pemain sendirian, ia masih gagal mendapatkan tempat di daftar itu. Petik 2. The Secret Pavilion terkenal di dunia game virtual, dan orang dapat menemukan kehadiran Secret Pavilion di hampir setiap game realitas virtual yang tersedia. Daftar para ahli yang disusun oleh Secret Pavilion juga diterima dengan baik oleh banyak pemain. Lagi pula, dengan menelusuri daftar pakar, orang dapat dengan mudah menemukan informasi seperti peristiwa besar yang terjadi di domain dewa,
pakar seperti apa yang hadir dalam permainan. Siapa pemain nomor 1 itu, dan banyak lagi. Pemain tidak perlu melalui kesulitan mencari informasi seperti itu melalui forum resmi. Setiap pemain yang berhasil mendapatkan tempat di daftar pakar adalah target untuk perekrutan semua lokakarya utama dalam industri game. Meskipun tidak ada yang tahu apakah Black Flame mampu peringkat di daftar ahli, tidak diragukan lagi, dia sudah mendapatkan ketenarannya di Star Moon Kingdom. Di masa depan, setiap kali orang berbicara tentang Zero Wing, hal pertama yang akan muncul di pikiran mereka adalah Black Flame. Tanda hubung. Sial. Sialan api hitam itu. Lon Tyrant marah besar ketika dia menemukan video yang diunggah si Feng. Rencana awalnya untuk menghancurkan Zero Wing telah benar-benar menjadi bumerang, dan sebaliknya, ia menjadi bahan tertawaan di seluruh Star Moon Kingdom. Apakah kita belum menemukan mereka? Lon Tyrant berteriak. Darkstar telah menderita kerugian luar biasa kali ini. Tidak hanya kehilangan lebih dari 1.000 pemain ke Zero Wing, tetapi ketenaran dan prestise Darkstar juga telah hancur. Reputasi Lon Tyrant telah membara. Untuk memperburuk keadaan, dia masih harus memberi ganti rugi pada dominator dunia atas kerugiannya. Jumlah yang harus mereka bayarkan pasti akan mengurangi dana Darkstar, merusak pengembangan persekutuan. Dalam perang ini, Darkstar menderita kerugian ganda. Namun, Lon Tyrant benar-benar tidak berdaya tentang situasi ini. Pemimpin persekutuan, kami telah meningkatkan jumlah orang yang mencari mereka menjadi 15.000. Namun, seolah-olah mereka menumbuhkan sayap dan terbang. Bahkan setelah mengobrak-abrik seluruh Silverleaf Forest, kita masih tidak dapat menemukan jejak Zero Wing. Aku curiga mereka sudah lama meninggalkan hutan. Kalau tidak, jika api hitam dan anggota inti Zero Wing masih ada di sini, pasukan Zero Wing dan Ouroboros pasti sudah mengukir jalur darah ke hutan ini sekarang. Mereka tidak akan bubar dan melanjutkan untuk melakukan hal-hal mereka sendiri, Lon Tyrant menjelaskan dengan lambat. Sebelumnya, kemarahan Lon Tyrant telah membutakannya, jadi dia tidak mempertimbangkan ini. Namun, sekarang dia memikirkannya, seperti yang dikatakan orang kepercayaannya. Jika Black Flame, Guild Leader Zero Wing, masih terjebak jauh di dalam wilayah musuhnya, bagaimana mungkin anggota lain dari guildnya mungkin duduk dan tidak melakukan apa-apa? Mereka akan maju ke depan dengan putus asa. Jika Zero Wing telah bergandengan tangan dengan Ouroboros, berdasarkan kekuatan Darkstar, Darkstar tidak punya pilihan selain mundur. Namun, Zero Wing belum melakukannya. Bahkan bala bantuan yang dipanggil Lon Tyrant dari White River City tidak menerima penghalang apapun dari persekutuan lain. Berdasarkan kelambanan Zero Wing, orang dapat menyimpulkan bahwa api hitam memang sudah meninggalkan hutan daun perak. Sialan api hitam itu, kami sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Mata Lon Tyrant terbakar amarah. Namun, dia hanya tidak berdaya melawan Zero Wing. Tidak mungkin lagi berurusan dengan musuh mereka sekarang. Sebelumnya, ia mendapat bantuan dari World Dominator untuk menghalangi Ouroboros. Sekarang World Dominator keluar dari kompetisi. Jika Darkstar ingin berurusan dengan Zero Wing, itu harus melawan Zero Wing dan Ouroboros secara bersamaan. Bahkan dengan dukungan Underworld, itu masih bukan lawan bagi kedua guild ini. Tiba-tiba, Lon Tyrant tampak bertambah tua beberapa tahun. Sampaikan perintahku, semua orang diberhentikan. Mereka yang harus istirahat, istirahat. Mereka yang ingin naik level, naik level. Adapun imbalan dan kompensasi, aku akan mengeluarkannya nanti.
Setelah Lon Tyrant selesai berbicara, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya terkuras habis, seluruh orangnya menjadi tidak berdaya. Segera setelah itu, semua orang dari Darkstar berangkat dari hutan Silverleaf, satu demi satu. Adapun segel Orde Perang Guild, itu, juga telah menghilang. Tanda hubung. Ketika ribuan pemain dari Darkstar memburu kelompok Si Feng, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Si Feng dan yang lainnya telah menghabiskan waktu mereka mencari Silver Carp di sebuah danau. Saat ini, tidak ada yang tahu betapa berharganya Silver Carp. Selain itu, sekarang daerah bawah laut hutan Silverleaf belum berkembang. Orang dapat menemukan sejumlah besar ikan mas perak di danau-danau di daerah tersebut. Bahkan pada awalnya, masing-masing Silver Carp dijual seharga 20 silver coins. Saat ini, 20 perak bernilai 3.000 kredit. Itu bisa dibandingkan dengan gaji bulanan pekerja berkerah putih. Pada saat semua orang menemukan nilai Silver Carp, harganya telah melonjak dari 20 koin perak awal menjadi 2 koin emas. Bagi pemain rata-rata, jumlah seperti itu adalah keberuntungan. Selama beberapa jam Darkstar telah memburu mereka, Si Feng dan yang lainnya telah berhasil menangkap lebih dari 20 Silver Carp. Mereka bahkan menemukan beberapa peti harta. Meskipun mereka hanya peringkat perunggu dan misterius besi, itu masih panen besar. Pemimpin guild, seperti yang kamu prediksi, Darkstar telah merilis segel di hutan Silverleaf. Fire Dance melaporkan dengan bersemangat. Meskipun semuanya berjalan sesuai dengan rencana Si Feng, ketika semua orang menyaksikan segel daerah mengangkat begitu cepat, mereka tidak dapat membantu keheranan mereka. Seolah-olah semuanya berada dalam genggaman Si Feng. Itu. Namun, kami sekarang adalah pemain merah. Jika kita bukan bangsawan kota Sungai Putih, kita tidak akan memiliki cara untuk memasuki kota dengan aman. Sebagian besar dari kita sudah tingkat 20. Jadi jika kita ingin meningkatkan diri kita lebih lanjut, kita perlu menyelesaikan perubahan kelas kita. Mari kita bersihkan dulu nama merah kita. Kalau tidak, kita tidak bisa memasuki kota Sungai Putih untuk menerima pencarian perubahan kelas kami. Petik 2. Si Feng tidak terlalu terkejut tentang segel pada rilis Silverleaf Forest. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, Darkstar masih gagal menemukan mereka. Selama Lon Tyrant bukan idiot, dia pasti akan berhenti mencari mereka seperti orang bodoh. Bab 317, Capture Kota. Pemimpin persekutuan, nama kita semerah darah sekarang. Sebagian besar dari kita telah membunuh lebih dari 10 orang, sementara Blackie dan aku masing-masing membunuh lebih dari 100 orang. Kita perlu membuang banyak waktu untuk membersihkan nama merah kita sepenuhnya. Pada saat kami melakukannya, sebagian besar pemain dari persekutuan lain sudah akan mencapai level 20, Fire Dance berkata sambil tersenyum pahit. Jika seorang pemain ingin menghapus status mereka sebagai nama merah, mereka harus menghapus nilai kejahatan yang telah mereka kumpulkan. Salah satu cara paling umum untuk menyingkirkan nilai kejahatan adalah menunggu, karena nilai kejahatan pemain menurun dari waktu ke waktu. Namun, jika nilai kejahatan seseorang terlalu tinggi, mereka perlu menghukum kejahatan dan mempromosikan kebenaran. Namun, meskipun membunuh NPC seperti penjahat, dan bandit secara signifikan akan mengurangi nilai kejahatan pemain, tidak ada manfaat lain untuk melakukannya. Membunuh NPC ini tidak akan memberi pemain hadiah atau EXP tambahan. Selain itu, NPC ini sangat sedikit dan biasanya tersebar di seluruh domain dewa.
Akan baik-baik saja jika pemain berburu untuk NPC ini sendiri, tetapi berburu sebagai kelompok akan memakan waktu dan tidak efisien. Memang, mari kita lupakan tentang membersihkan nama merah kamu untuk saat ini. Kami akan menaikkan reputasi kota Sungai Putih kami. Selama kamu menjadi bangsawan, memasuki kota sebagai nama merah tidak akan memiliki konsekuensi yang signifikan. Kita seharusnya tidak memiliki masalah dalam melakukan pencarian perubahan kelas. Si Feng membuat keputusan setelah beberapa pemikiran. Jika tidak, akan diperlukan upaya sekitar 2 hingga 3 hari untuk membersihkan nilai kejahatan yang tinggi. Petik 2. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar keputusan Si Feng untuk meningkatkan reputasi mereka di kota Sungai Putih sampai menjadi bangsawan. Si Feng membuatnya terdengar seolah menjadi bangsawan kota Sungai Putih semudah membeli kubis dari pasar. Sangat sulit bagi pemain untuk meningkatkan reputasi kota Sungai Putih mereka, dan seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu untuk mengumpulkan poin reputasi yang cukup untuk menjadi bangsawan. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk berburu bandit NPC. Pemimpin persekutuan, apakah kamu memiliki metode untuk meningkatkan reputasi kota Sungai Putih kami dengan cepat? Blackie tahu bahwa Si Feng tidak akan berbicara tanpa alasan. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan saat dia mencari ketua persekutuannya untuk mencari jawaban. Seorang bangsawan kota Sungai Putih. Saat ini, seseorang dapat menghitung jumlah pemain yang menjadi bangsawan kota Sungai Putih dengan 1 jari. Setelah menjadi bangsawan, tidak hanya orang bisa membeli warung bisnis di White River City, tetapi orang juga bisa menerima pencarian tingkat tinggi di City. Hadiahnya sudah cukup untuk mengiler. Meskipun EXP yang dihadiahi rendah, penghargaan moneter terdiri dari koin perak, bukan koin tembaga. Yang paling penting, para bangsawan dapat menerima diskon 10% saat membeli barang di White River City. Mereka juga dapat menerima diskon 30% saat memperbaiki senjata dan peralatan. Saat ini, setiap kali mereka pergi untuk memperbaiki barang, mereka akan selalu pergi dengan sakit perut. Karena kualitas barang mereka, biaya perbaikan setidaknya 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pemain. Jika mereka bisa menjadi bangsawan kota Sungai Putih, di masa depan, mereka tidak akan menjadi bajingan miskin setiap kali mereka perlu memperbaiki peralatan mereka. Mereka bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk memasuki distrik Nobel. Si Feng memutar matanya pada Blackie, mengatakan, apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah untuk menjadi seorang bangsawan? Tim tidak bisa menahan tawa mereka di Blackie karena dia hampir tersedak oleh jawaban Si Feng. Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan reputasi seseorang di kota White River, jika seseorang ingin meningkatkannya dengan cepat, memang ada metode untuk melakukannya. Pemimpin persekutuan, apakah benar ada metode seperti itu? Tanya Kola penuh semangat. Itu adalah mimpi buruk mutlak baginya setiap kali dia harus memperbaiki peralatannya. Dari baju besi kain, baju besi kulit, dan baju besi piring, biaya perbaikan untuk baju besi kain adalah yang termurah. Di sisi lain, baju besi pelat paling mahal untuk diperbaiki, dan biasanya, biayanya setidaknya 2 kali lipat baju besi kain. Ada satu metode, Capture Town, Si Feng mengangguk, mengungkapkan senyum misterius. Pengumuman Si Feng mengejutkan rekan-rekannya. Masalah apa yang sedang berusaha diaduk Si Feng? Mereka baru saja melarikan diri dari pengejaran Darkstar. Namun, sekarang, mereka akan merebut sebuah kota? Town Capture? Kola bingung.
Meskipun dia tidak tahu mengapa Si Feng menyarankan mereka merebut kota, hal seperti itu tidak mudah. Level 50 elit NPC menjaga setiap kota. Bahkan ada tier 2 NPC yang melindunginya. Bahkan dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka tidak akan cocok bahkan untuk level 50 elit NPC tunggal. Belum lagi tier 2 NPC. Betul. Namun, kami tidak akan menangkap sembarang kota. Sebaliknya, tujuan kami adalah kota Creek, salah satu kota di wilayah kota Sungai Putih yang ditempati oleh NPC yang berpihak pada kejahatan. Selama kita menangkap kota ini, kita bisa mendapatkan banyak poin reputasi kota Sungai Putih. Jika kita beruntung, mungkin ada hadiah yang tidak terduga, Si Feng menjelaskan. Namun, itu tidak mudah. Aku perlu melakukan beberapa persiapan sebelum kami berangkat. Petik 2. Tetap di sini dan tangkap ikan untuk saat ini. Aku akan kembali dan membuat pengaturan yang diperlukan. Aku akan memberitahu kalian setelah selesai. Petik 2. Setelah Si Feng berkata begitu, dia menggunakan return scroll. Capture kota. Selama tahap tengah domain dewa, ini adalah aktivitas yang lumrah bagi para pemain. Ada banyak kota kecil di domain dewa, dan mayoritas kota-kota ini tidak berada di bawah pengelolaan kerajaan atau kerajaan apapun. Sebaliknya, pasukan lain menduduki kota-kota ini. Selama pemain ingin membangun kerajaan mereka sendiri di domain dewa, itu adalah suatu keharusan bagi mereka untuk menduduki kota. Sementara itu, jika pemain ingin menduduki sebuah kota, mereka harus mengusir pasukan yang menduduki kota tersebut terlebih dahulu. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat mengubah kota menjadi kota persekutuan mereka sendiri. Mereka kemudian bisa perlahan mengembangkan dan meningkatkan peringkat kota. Itu juga bukan tidak mungkin bagi pemain untuk mengembangkan kota untuk melampaui bahkan Star Moon City. Namun, kondisi untuk melakukan hal itu sangat menuntut, sehingga sangat sulit bagi pemain untuk berhasil. Selain itu, menangkap sebuah kota lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika guild nomor 1 saat ini di White River City, Ouroboros, habis-habisan, mereka seharusnya tidak memiliki petunjuk tentang cara untuk menangkap sebuah kota. Seharusnya mustahil bagi Ouroboros untuk menangkap bahkan kota yang paling berbatasan dan miskin sumber daya. Di atas semua itu, sekarang Si Feng telah menyegel abis tanpa akhir. Kota-kota telah meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dalam persiapan untuk serangan dari binatang iblis. Menjadikannya lebih menantang bagi pemain untuk merebut kota. Namun, Creek Town, kota yang dipilih Si Feng sebagai sasarannya, sedikit istimewa. Ada quest tersembunyi di kota Sungai Putih yang akan sangat mengurangi kekuatan keseluruhan kota Creek. Jika kota itu dilemahkan, penangkapan akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, untuk menerima quest tersembunyi ini, setidaknya, seseorang harus terlebih dahulu menjadi Viscount dari kota Sungai Putih. Untungnya, Si Feng kebetulan saja. Setelah Si Feng kembali ke kota Sungai Putih, dia tiba-tiba menjadi fokus seluruh kota. Setiap pemain yang melihatnya segera mulai berbisik kepada teman atau orang asing di sisi mereka. Si Feng adalah seorang selebriti sekarang, dan semua orang di kota Sungai Putih tahu tentang dia. Meskipun bagian dari alasan mengapa Si Feng menarik begitu banyak perhatian adalah karena nama merah darahnya, penyebab sebenarnya untuk ketenarannya adalah karena nama Black Flame. Video pertempuran di hutan Silverleaf sangat menarik. Adegan di mana Si Feng telah melompat tinggi ke udara untuk menghabisi Mingsa sangat tak terlupakan. Pemain yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk meniru tindakan Si Feng.
Sayangnya, pemain rata-rata bisa, paling banyak, melompat setinggi 2 hingga 3 meter. Dibandingkan dengan Xi Feng, yang berhasil mencapai ketinggian 8 meter, jarak di antara mereka terlalu besar. Selain itu, Xi Feng telah mengacungkan pedangnya 6 kali saat berada di udara, dan setiap serangan akurat mendarat pada titik-titik vital Mingsa. Melalui upaya mereka untuk meniru tindakan Xi Feng, kekaguman semua orang terhadapnya tumbuh. Semua orang tahu bahwa atribut dasar pemain menentukan jarak antara mereka dan orang lain. Hanya setelah melakukan perbandingan, mereka tahu seberapa lebar jarak antara mereka dan Xi Feng. Pemimpin Guild Api Hitam, kapan Zero Wing akan mengadakan rekrutmen massal lagi? Aku sudah lama menunggu untuk bergabung dengan Zero Wing. Tanya pendekar pria level 17 dengan lantang. Betul, gadis kecil ini juga ingin bergabung dengan Zero Wing. Big Brother Black Flame, tolong beritahu adik kecil ini kapan kamu akan merekrut lagi. Ini bisa menjadi rahasia kecil kita. Aku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Seorang summoner wanita cantik bertanya dengan manis. Keinginan semua orang untuk bergabung dengan Zero Wing tumbuh semakin besar. Jika Zero Wing tidak mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah menghentikan sementara perekrutan untuk memperbaiki manajemen persekutuan, penyerbuan pemain mungkin telah menginjak-injak area rekrutmen Zero Wing sekarang. Antusiasme kerumunan mulai membuat Xi Feng semakin takut. Tanpa pilihan yang lebih baik, dia berkata, semua orang dapat yakin bahwa Zero Wing pasti akan merekrut lebih banyak anggota. Selain itu, kami akan memiliki lebih banyak slot yang tersedia selama perekrutan berikutnya. Sedangkan untuk waktu dan tempat, rekrutmen akan diadakan dalam 3 hari di Zero Wings Guild Residence. Aku harap semua orang akan datang untuk registrasi ketika saatnya tiba. Petik 2. Selesai berbicara, Xi Feng buru-buru melarikan diri. Jika dia tetap lebih lama, dia mungkin tidak bisa pergi. Dalam 3 hari, besar, aku dapat menggunakan waktu itu untuk meningkatkan teknik dan kekuatan aku. Aku pasti akan lulus ujian dan menjadi anggota Zero Wing. Petik 2. Setelah menerima waktu tertentu, semua orang tumbuh lebih antusias. Mereka semua bersumpah untuk bergabung dengan Zero Wing tidak peduli apa. Dalam pikiran mereka, Zero Wing menonjol seperti kuil para ahli suci. Assassin Fire Dance, Guardian Nightcola, Elementalis Aqua Rose, Berserker Lonely Snow, Cursemancer Black Cloud, Cleric Violet Cloud, Swordsman Black Flame, Swordsman Ye Feng, dan pendekar ahli lainnya semuanya milik Zero Wing. Para ahli ini memiliki catatan pertempuran yang brilian di domain dewa, dan mereka jauh lebih kuat daripada para ahli persekutuan lainnya. Bab 318, Tangan Darah. Kembalinya Xi Feng segera menarik perhatian berbagai kekuatan di kota Sungai Putih. Ketika kekuatan ini mengetahui tentang kembalinya Xi Feng, di samping itu, namanya yang berwarna merah darah, mereka tahu bahwa pengepungan bintang gelap telah gagal. Darkstar telah mengirim lebih dari 10.000 anggota selama pertemuan ini. Namun, mereka masih gagal memusnahkan anggota inti Zero Wing. Kesimpulan ini telah sangat meningkatkan ketenaran Zero Wing. Selain itu, kematian Lone Tyrant di tangan Xi Feng juga merupakan pukulan besar bagi reputasi Darkstar. Tidak termasuk World Dominator, yang telah tersingkir dari persaingan untuk mendominasi kota White River. Reputasi Darkstar saat ini berada di peringkat paling bawah dari 6 guild teratas di White River City. Akibatnya, banyak pemain yang semula berniat bergabung dengan Darkstar sekarang memiliki pandangan mereka pada Zero Wing.
Saat keadaan berdiri, itu hanya masalah waktu sebelum Zero Wing melampaui Dark Star. Setelah lolos dari perhatian para pemain yang bergairah di sekitarnya, Si Feng segera menyampirkan jubah hitam di atas bahunya, menutupi wajahnya dan menyembunyikan namanya. Dia kemudian bergegas menuju asosiasi adventurer dari kota Sungai Putih. Dalam perjalanan, Si Feng menghubungi Aqua Rose dan menyuruhnya membawa sekitar 60 anggota inti ke asosiasi petualang untuk bertemu dengannya. 20 menit kemudian, Aqua Rose muncul di pintu masuk asosiasi adventurer dengan teman-teman persekutuan yang diminta. Setiap anggota inti ini mengenakan peralatan yang pangkat misterius besi dan di atasnya. Di antara mereka, banyak yang memiliki peralatan rahasia perak. Kelompok itu tampak mempesona ketika mereka berdiri di depan pintu masuk, mengundang rasa iri dan kekaguman banyak pemain yang lewat. Meskipun penyergapan Dark Star dan pertempuran dengan World Dominator telah secara signifikan merusak Zero Wing, untungnya persekutuan memiliki persediaan perunggu dan peralatan misterius besi yang relatif besar untuk mengkompensasi kehilangan tersebut. Hanya, beberapa waktu diperlukan untuk mendapatkan kembali level yang hilang. Sementara itu, kelompok Aqua Rose terdiri dari para pemain yang sibuk menyerbu Dungeons saat perang persekutuan terjadi. Mereka tidak dapat tiba tepat waktu untuk membantu. Big Sis Aqua, menurutmu mengapa ketua persekutuan memanggil kita di sini? Seorang ulama perempuan bernama Snow Goose bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah sudah jelas? Dark Star membuat kami kesulitan, berkelahi. Pemimpin persekutuan kita jelas menginginkan kita di sini untuk merencanakan pengembalian kita, kata Berserker, tertawa. Itu keren. Penjara bawah tanah yang kami rebut sebelumnya terlalu jauh, jadi kami tidak bisa bergabung dalam perang persekutuan. Sekarang, aku akan mengajari para bajingan dari Dark Star pelajaran. Snow Goose terkikik saat dia mengayunkan tinjunya yang lembut ke sekeliling. Menonton adegan ini, Aqua Rose tidak bisa menahan tawa, berkata, Snow Goose, bukankah kamu sedikit terlalu agresif? Meskipun ketua kelompok belum mengungkapkan rencananya untuk kami, aku merasa bahwa dia memanggil kami ke sini untuk sesuatu yang lain. Kalau tidak, jika kita memulai perang melawan bintang gelap dengan beberapa angka yang kita miliki di sini, kita bahkan tidak akan mengisi celah di antara gigi mereka. Berhenti menebak-nebak. Bagaimanapun, kita akan tahu apa yang dia ingin kita lakukan segera. Petik 2. Mendengar pemimpin guild mereka memanggil mereka ke sini untuk sesuatu yang lain, suasana hati Snow Goose sedikit berkurang. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi kecewa. Si Feng akhirnya tiba setelah Aqua Rose dan yang lainnya telah menunggu di pintu masuk asosiasi petualang untuk sementara waktu. Pemimpin persekutuan, mengapa kamu masih mengenakan jubah? Apakah kita tidak diperbolehkan mengekspos diri kita dalam operasi ini? Haruskah kita pergi dan menyelinap kembali ke sini? Aqua Rose tidak bisa menahannya kebingungan ketika dia melihat Si Feng menyembunyikan wajahnya. Pada saat ini, Si Feng tampak seperti penjahat yang dicari yang takut ditemukan. Aku tidak bermaksud menggunakannya. Namun, menjadi terlalu terkenal juga tidak membantu aku. Jika aku melepas jubah aku tidak berpikir aku akan mendapatkan lebih dari pintu depan asosiasi petualang, kata Si Feng, tertawa pahit. Lupakan saja. Undang aku ke tim dan mari turun ke bisnis. Petik 2. Dari penjelasan singkat Si Feng, Aqua Rose membayangkan adegan lucu gerombolan pemain yang mengerumuni Si Feng. Tanpa sadar, bibir Aqua Rose terhubung ke senyum cerah.
Pemimpin persekutuan Nol Sayap Nol yang bermartabat telah berani melawan ribuan pasukan sekalipun. Namun, sekarang, dia sebenarnya takut akan antusiasme para penggemarnya. Setelah Aqua Rose mengundang Si Feng ke tim, ia menyerahkan posisi pemimpin tim ke Si Feng. Setelah menjadi pemimpin tim, Si Feng segera memeriksa level semua orang, dan dia tidak bisa tidak merasa bangga dengan apa yang dilihatnya. Mayoritas tim adalah level 19, sementara sebagian kecil sudah mencapai level 20. Ini tidak terbayangkan di persekutuan lain. Saat berbagai guild besar berkompetisi di clear pertama dari 3 dungeon besar, tentu saja, mereka tidak akan terburu-buru untuk naik level. Sebenarnya, tindakan persekutuan mirip dengan menempatkan kereta di depan kuda. Meskipun memperoleh clear pertama dari 3 dungeon besar itu penting, domain dewa bekerja secara berbeda dari MMO lainnya. Jika pemain terlalu memperhatikan keuntungan dan kerugian mereka selama tahap awal pertandingan, mereka bisa dengan mudah kehilangan peluang lain. Ambil promosi untuk menjadi kelas tier 1 misalnya. Level 20 Dungeons khusus melayani kelas tier 1. Satu-satunya alasan Fire Dance dan yang lainnya berhasil membersihkan dungeon level 20 terutama karena peralatan yang sangat baik yang mereka miliki. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti itu. Belum lagi, masih ada tim Dungeons skala besar 50 orang dan 100 orang. Oleh karena itu, semakin awal mereka menyelesaikan promosi tier 1 mereka, semakin baik peluang mereka untuk mendapatkan clear pertama dari 100 dungeon tim yang beranggotakan 100 orang. Satu-satunya keuntungan mendapatkan clear pertama dari level 10 3 dungeon hebat adalah ketenaran di antara para pemain. Namun, dengan memperoleh clear dungeon pertama dari level 20, tim beranggotakan 100 orang, mereka tidak hanya dapat meningkatkan ketenaran mereka, tetapi mereka juga dapat menemukan peluang besar. Ayo pergi ke lantai 2, kata Si Feng dalam obrolan tim. Biasanya, tidak ada yang mengunjungi lantai 2 asosiasi adventurer. Tempat ini tidak menerima pemain guild individu. Sebaliknya, tempat ini eksklusif untuk tim guild. Saudari Aqua, menurut kamu mengapa pemimpin persekutuan telah membawa kita ke sini? Snow Goose bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aqua Rose menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa melihat melalui ketua persekutuan mereka, Si Feng. Namun, justru karena inilah dia memilih untuk bergabung dengan Zero Wing. Dia kemudian melanjutkan, namun, ini adalah tempat para guild datang untuk melakukan pencarian skala besar. Aku ingin tahu pencarian hebat macam apa yang direncanakan pemimpin-pemimpin untuk terima. Petik 2. Pada saat ini, Si Feng duduk di depan konter VIP. Sambil tersenyum, resepsionis cantik di belakang konter bertanya, Lord Viscount, bagaimana aku bisa melayani hari ini? Aku ingin melakukan quest Crusade Guild, Si Feng meminta. Baik, namun, karena Guild Zero Wing hanya merupakan guild 3 bintang, hanya ada 4 lokasi yang tersedia untuk perang salib. Bolehkah aku tahu lokasi yang diinginkan Lord Viscount? Petik 2. Resepsionis mencatat 4 lokasi. Mereka adalah kota yang agak terpencil, daerah tandus yang tandus. Namun, kekuatan gelap menduduki setiap lokasi. Tanpa 2 hingga 3.000 pemain level 1 tier 30, seseorang seharusnya tidak mempertimbangkan untuk menangkapnya. Tentu saja, ini hanya untuk menyerang secara normal. Namun, jika itu adalah perang salib, kesulitan menangkap kota itu akan berkurang secara signifikan. Meski begitu, itu masih sangat sulit.
Jika seseorang mencoba untuk menangkap kota-kota ini dengan hanya 100 pemain di sekitar level 20, itu akan menjadi bunuh diri. Kota Krik, kalau begitu. Si Feng sangat akrab dengan pencarian perang salib yang tersedia di kota Sungai Putih. Dia memilih Krik Town, yang diduduki oleh Blood Hand Association, tanpa ragu-ragu. Di antara banyak kekuatan gelap di wilayah kota Sungai Putih, Asosiasi Tangan Darah adalah salah satu kekuatan terlemah dan terkecil, itu peringkat di bagian paling bawah. Mengambil salah satu dari 3 lokasi lainnya, yang masing-masing dikendalikan oleh kekuatan gelap kelas menengah ke bawah, tidak lebih dari bunuh diri untuk Si Feng dan timnya. Mereka tidak akan memiliki peluang untuk berhasil merebut kota sama sekali. Baik, kes perang salib 1 bintang akan membutuhkan deposit 30 koin emas. Jika pencarian tidak selesai dalam waktu 5 hari, maka deposit tidak akan dikembalikan. Petik 2. Snow Goose, yang saat ini berdiri di belakang Si Feng, melebarkan mulutnya yang lembut karena terkejut ketika dia mendengar persyaratan deposit 30 gold. Hanya pencarian macam apa ini? Untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya perlu membayar deposit sebelum menerima quest. Apalagi setorannya bahkan 30 koin emas. Big Sis Aqua, pencarian macam apa itu? Ini sebenarnya membutuhkan 30 koin emas. Bahkan jika aku menjual diri aku sendiri, aku masih tidak akan mendapatkan banyak uang. Snow Goose berkata, tertegun. Kata-kata Snow Goose membuat semua orang terdiam. Si Feng, di sisi lain, hanya mengungkapkan senyum tenang ketika dia membayar deposit 30 koin emas dengan senang hati. Dia kemudian berkata dalam obrolan tim, ini adalah quest Crusade Quest. Kecuali seseorang menjadi bangsawan sejati dari kota Sungai Putih, mereka bahkan tidak bisa menerima pencarian seperti itu. Terlebih lagi, 30 koin emas sebenarnya sangat murah. Petik 2. Murah. Semua orang benar-benar terdiam saat ini. Pada tahap permainan ini, 30 koin emas praktis adalah nilai maksimum yang dimiliki oleh guild tingkat ketiga. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan quest perang salib ini, 30 koin emas itu akan hilang selamanya.